Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan anggota keluarga kami. Ini adalah potret keluarga kecil kami. Nama saya Intan Puspitasari. Saya adalah ibu dari anak kami yang bernama Sultan Atil atau biasanya disebut dengan Taki. Taki saat ini berusia 6 tahun dan bersekolah di TK Aisyah Nur Aini. Ayah dari Taki bernama Miftah Hilmi Hidayatullah, biasanya dipanggil dengan Ayah Miftah, ya Pak Miftah begitu. Saat ini anggota keluarga kami 3 orang, insya Allah bertambah 1 orang lagi nanti dalam waktu dekat, mohon doanya ayah bunda sekalian. Baik, ayah bunda sekalian, tidak dipungkiri bahwa dalam masa pandemi ini ada banyak sekali yang kita rasakan ya, begitu banyak perubahan yang kita rasakan. Bahkan 1 tahun lebih belakangan ini berbagai aspek dalam kehidupan kita juga ikut terpengaruh begitu. Mungkin di awal-awal 1 tahun yang lalu kita merasakan begitu banyak perubahan yang terjadi secara bersamaan dan cepat begitu. Dan itu juga yang kami alami. Kami merasakan bahwa kami perlu melakukan berbagai adaptasi begitu ya, dari misalnya aktivitas sehari-hari, kemudian rutinitas begitu ya, kemudian intensitas dalam keluarga, kemudian berbagai pembiasaan protokol kesehatan itu juga kami alami. Nah, sampai saat ini juga yang kami rasakan begitu ya. Salah satu yang kemudian paling kami rasakan terkait dengan pengasuhan anak kami, Taki, ini adalah pendampingan belajar selama di rumah. Karena sebelum pandemi, Taki belajar di sekolah, begitu juga yang dialami oleh putra-putri dari ayah bunda sekalian ya, yang melakukan belajar di sekolah. Saat ini sudah 1 tahun lebih Taki belajar di rumah, di mana orang tua saat ini sebagai pendamping utama ya dalam pembelajaran anak selama di rumah. Nah, dalam satu waktu yang bersamaan, saya maupun suami juga melakukan pekerjaan dari rumah atau work from home karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga pekerjaan pun kami lakukan dari rumah. Nah, dari kondisi yang seperti ini saja, bagi kami ini berdampak pada hal-hal lain ya. Dan salah satunya yang paling kami rasakan terkait dengan pendampingan belajar bersama Taki adalah pembagian waktu begitu. Karena terkadang adanya satu atau 2 pertemuan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan sehingga kami harus online begitu di perangkat yang berbeda, 2 atau 3 perangkat yang berbeda. Di lain sisi kami juga harus melakukan pendampingan belajar dengan Taki begitu. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami orang tua yang mempunyai pekerjaan di luar rumah begitu. Nah, selain itu rutinitas yang kami lakukan sehari-hari pun juga mengalami perubahan ya. Di mana kalau pagi hari biasanya kami sudah bersiap untuk misalnya mengantarkan Taki ke sekolah, kemudian juga bersiap sarapan dan sebagainya. Kami juga bersiap untuk pergi bekerja keluar rumah. Saat ini mungkin ritmenya agak berbeda begitu, sehingga waktu yang biasanya kita alokasikan untuk menempuh jarak perjalanan antara rumah dan sekolah itu sekarang sudah tidak menjadi salah satu yang diperhitungkan lagi begitu, sehingga banyak hal atau kegiatan di pagi hari yang kita lakukan yang biasanya hanya bisa dilakukan di akhir pekan, nah saat ini bisa kita lakukan bersama-sama di pagi hari, seperti misalnya ada jalan-jalan pagi begitu ya, kemudian bersama menyiram tanaman saya dan Taki, dan kegiatan lain yang nanti akan saya ceritakan lebih lanjut. Kemudian terkait dengan kebersamaan keluarga, saya merasakan bahwa di masa pandemi ini salah satu hal positif yang kami rasakan adalah intensitas interaksi antara orang tua kami selaku orang tua Taki dan Taki sendiri ini semakin dekat begitu. Jadi karena hampir 24 jam kami bertatap muka di rumah begitu, sehingga apapun bisa menjadi bahan pembicaraan begitu. Selain itu dalam berbagai kegiatan kami juga bisa melakukan bersama-sama, bahkan hal-hal kecil seperti tadi yang menanam tanaman, kemudian melihat sesuatu yang lucu bisa kita diskusikan bersama. Kemudian hal yang positif lagi yang kami rasakan adalah adanya pembiasaan protokol kesehatan yang
alhamdulillah saat ini Taki sendiri sudah semakin sadar ya tentang melakukan protokol kesehatan tersebut, termasuk di masa PPKM ini ketika keluar harus memakai masker double begitu. Nah, Taki sudah sadar dengan hal itu. Kemudian ketika pulang dari luar misalnya, meskipun hanya ikut saya belanja ke warung begitu ya, pulang dia langsung cuci tangan dengan sabun begitu. Kemudian terkait dengan interaksi sosial ini juga mengalami perubahan, di mana sebelumnya Taki punya teman di sekolah gitu ya, bisa berinteraksi langsung, bermain langsung dengan teman-temannya. Nah, saat ini sangat kami batasi karena penyebaran virus yang semakin masif ya saat ini. Nah, sehingga lingkungan sosial Taki saat ini mungkin semakin menyempit gitu ya, apalagi PPKM ini benar-benar selama 2 minggu saya minta Taki untuk stay di rumah karena memang situasi di kanan kiri rumah saya sedang tidak memungkinkan. Oleh karena ini perubahan-perubahan yang terjadi ini menjadi tantangan ya bagi kami selaku orang tua, bagaimana supaya Taki ini tetap berkembang secara optimal meskipun dalam perbedaan kondisi yang sangat signifikan ya dibandingkan sebelum terjadinya pandemi. Ayah bunda sekalian, ini adalah beberapa contoh kegiatan harian yang kami lakukan. Meskipun tidak selalu setiap hari kami lakukan seperti ini, tapi ini kurang lebih ritmenya gambarannya seperti ini, ya. Jadi ada kegiatan ibadah. Alhamdulillah selama pandemi ini karena selalu kami pantau begitu ya, karena tadi interaksinya sangat dekat dengan keluarga sehingga kegiatan ibadah seperti sholat, kemudian mengaji sehabis maghrib itu alhamdulillah bisa diikuti oleh Taki. Meskipun untuk sholat subuh terkadang masih terlewat ya karena bangunnya mungkin kesiangan seperti itu. Tapi untuk sholat seperti duhur, asar, maghrib, isya, alhamdulillah kami melakukan berjamaah. Khususnya dengan saya, kalau ayah masih pergi ke masjid begitu. Kemudian untuk jalan-jalan pagi, nah ini yang saya ceritakan tadi, biasanya kami bisa melakukan ini kalau akhir pekan saja, tapi di masa pandemi ini kami bisa melakukan ini saat jalan masih sepi begitu ya, kami jalan keliling kampung begitu, tentu dengan menggunakan masker. Ada banyak kejadian menarik ketika kami jalan-jalan pagi gitu. Jadi kita melihat misalnya ada pohon yang baru saja ditanam oleh orang lain, kami mendiskusikan itu. Atau mungkin melihat kolam di pinggir masjid begitu, kami melihat ikan di dalam kolam tersebut begitu. Jadi ada berbagai diskusi yang terjadi selama jalan-jalan pagi begitu. Kemudian setelah jalan-jalan pagi biasanya Taki ikut memberi makan lele ya, karena di rumah kami punya 2 ember ikan lele. Tadinya Taki sebenarnya ingin memelihara kucing, tapi ibunya takut dengan kucing sehingga ayahnya merekomendasikan gimana kalau kita pelihara lele aja seperti itu. Nah, Taki setuju dan dia ikut merawat lele begitu dengan ayahnya. Jadi setiap pagi dan sore dia ikut memberikan makan ikan lelenya begitu. Kemudian kegiatan yang dilakukan dengan saya yang terkait dengan hobi saya itu adalah merawat tanaman. Jadi Taki juga ikut menyiram tanaman meskipun kadang ada ujaran dari Taki ya bahwa dia sebenarnya khawatir saya lebih sayang dengan tanaman daripada sayang dengan Taki begitu. Tapi ini adalah salah satu kalimat yang membuat saya ternyata sadar ya anak saya selama masa pandemi ini semakin tumbuh rasa pekanya begitu. Bahkan dengan hal-hal perasaan seperti itu saja dia bisa mengungkapkan, bisa merasakan dan mengungkapkan kepada saya, dan itu saya sikapi dengan positif. Kemudian belajar dan bermain bersama ini adalah hal yang hampir setiap hari kami lakukan. Meskipun konteks belajar dalam keluarga kami tidak melulu berarti harus dengan paper and pencil ya, tapi kami lakukan dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, bahkan permainan pun kita bisa jadikan games. Kalau dalam hal ibadah tadi misalnya, Taki punya kebiasaan unik ya, jadi ketika membaca Iqra begitu, dia ingin ketika ada jawaban yang ada bacaan yang salah, dia ingin digelitikin oleh orang tuanya begitu. Jadi itu semacam reward bagi dia.
supaya dia lebih semangat gitu membaca Iqra-nya. Nah, kami ikuti saja apa maunya si Taki begitu ya, supaya dia semakin giat dalam membaca Iqra. Kemudian kegiatan makan bersama, mohon maaf karena tidak ada foto dari kami sendiri, jadi ini ilustrasinya. Kurang lebih seperti ini Ayah Bunda kegiatan harian yang kami lakukan. Sebenarnya tidak ada hal yang kemudian sangat berbeda dengan kegiatan yang dilakukan Ayah Bunda sekalian dengan putra-putri di rumah. Namun di masa pandemi ini kami benar-benar memahami bahwa kebersamaan dalam keluarga itu sangat berarti, dan jika kita gali lebih dalam akan banyak celah ya untuk kemudian memberikan pembelajaran supaya anak-anak kita semakin berkembang secara optimal. Nah, meskipun demikian, kami selaku orang tua itu juga mengalami berbagai kendala yang kami rasakan. Salah satu yang benar-benar kami rasakan adalah ternyata membagi waktu antara work from home dengan pendampingan belajar Taki selama di rumah itu menjadi isu yang penting begitu, karena antara saya dan suaminya kadang kami jadwal bekerja itu ada di waktu yang bersamaan, sehingga di saat tersebut Taki tidak terpegang oleh kami. Alhamdulillah di rumah ini ada uti juga, utinya Taki begitu ya, sehingga ketika kami tidak bisa kemudian menghandle Taki atau mendampingi Taki, nah Taki ini dengan utinya begitu. Kemudian di samping itu juga karena Taki berusia 6 tahun, masih usia dini ya, kita menyadari bahwa suasana hatinya atau moodnya itu juga masih sering berubah begitu. Jadi bisa jadi ketika kami sedang bekerja, mood dia sedang bagus, tapi ketika kami sudah selesai bekerja secara online, mood dia berubah begitu, sehingga tidak bisa langsung kami lakukan pembelajaran atau pendampingan belajaran atau melakukan tugas yang diberikan oleh sekolah. Kemudian Taki juga kadang tidak menyukai semua kegiatan yang ditawarkan gitu. Bisa jadi karena mungkin kegiatan itu sudah pernah dilakukan dia, atau mungkin alat-alat yang digunakan tidak cukup menarik bagi Taki, atau mungkin waktu itu kami juga sedang dalam kondisi yang terburu-buru ya, sehingga kurang menikmati dalam mendampingi belajar Taki. Nah, ini juga termasuk kendala yang kami rasakan. Kemudian keterbatasan alat dan bahan untuk berkreasi ini terjadi juga di rumah kami, karena kadang Taki ingin membuat kreasi tertentu, dia mempunyai ide misalnya membuat robot dari kardus dan sebagainya, atau membuat peralatan mainan lain begitu ya. Sayangnya di rumah kami belum siap alat-alat tersebut begitu, sehingga ide yang dimiliki Taki tidak langsung terrealisasikan begitu. Kemudian, nah, konsistensi ayah dan ibu, saya dan suami itu juga sebenarnya masih kurang begitu ya, karena pembagian waktu tadi gitu, sehingga pendampingan belajar pun mungkin tidak sekondusif selama di sekolah begitu, di mana dilakukan dalam jam-jam yang teratur begitu. Kalau di rumah kami mungkin masih menyesuaikan dengan waktu di mana ayah dan ibu, saya dan suami begitu, luang untuk kemudian mendampingi Taki dalam belajar. Dan yang terakhir tentu kami menyadari bahwa kondisi di sekitar rumah kami mungkin tidak sekondusif ya ketika berada di sekolah, di mana di sekolah memang anak-anak dikondisikan dalam situasi untuk siap belajar, kemudian mengeksplor lingkungan di sekitarnya, kemudian yang mendampingi dan sebagainya. Di rumah kami memang tidak sekondusif seperti itu begitu, sehingga hal-hal ini yang kemudian menjadi beberapa kendala yang kami alami gitu ya selama pendampingan belajar dari rumah. Nah, ayah bunda sekalian, kemudian saya maupun suami mencoba untuk melakukan beberapa strategi supaya pembelajaran yang dimiliki oleh Taki itu tetap berjalan meskipun dalam masa pandemi seperti saat ini. Yang pertama, karena kami menyadari waktu yang kami miliki ini terbagi ya dengan waktu bekerja, sehingga saya dan suami itu bergantian dalam mendampingi Taki belajar dari rumah. Nah, di sini saya display juga beberapa foto di mana Taki belajar dengan ayahnya.
di sini saya menyadari bahwa ternyata ayah itu sangat berperan penting begitu ya dalam pendampingan tumbuh kembang anak-anak kita begitu. Jadi ada beberapa kegiatan yang mungkin hanya bisa dilakukan secara totalitas oleh figur ayah begitu, sehingga dia benar-benar mendapatkan contoh dan teladan dari seorang ayah bagaimana misalnya aktivitas yang maskulin itu dilakukan begitu. Kemudian kami juga menawarkan pada Taki kegiatan apa yang ingin dia lakukan begitu. Jadi biasanya kami justru mengikuti keinginannya Taki begitu. Meskipun misalnya modul yang diberikan oleh sekolah ada beberapa kegiatan, kami tawarkan pada yang ingin dilakukan terlebih dahulu begitu. Sehingga mungkin ini yang menyebabkan ada beberapa tugas yang tidak terselesaikan karena ada tadi ya beberapa kegiatan mungkin tidak diminati oleh Taki, tapi dia lebih memilih melakukan kegiatan yang alternatif yang lain begitu. Nah, kemudian strategi yang ketiga supaya Taki lebih senang dengan belajarnya, kami ikut terlibat dalam kegiatan Taki begitu. Jadi kalau misalnya di sini Taki sedang mencoba menyusun kancing ya, mengikuti garis. Di sini ada dua kertas begitu. Nah, saya juga ikut berlomba dengan Taki begitu. Dengan demikian Taki merasa tidak hanya dia yang terlibat dalam kegiatan ini, tapi saya juga begitu. Begitu juga dengan ayahnya. Ketika kami melakukan aktivitas yang disediakan oleh sekolah, sebisa mungkin saya maupun ayahnya juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Sehingga Taki merasa sedang bermain dengan temannya. Gitu. Nah, kemudian yang kami lakukan selanjutnya adalah memang kami tidak mematok standar yang tinggi ya terhadap capaian pembelajaran Taki. Karena kami membiarkan Taki ingin berkreasi seperti apa, termasuk gambar dari yang sebelah kiri ini sebenarnya oleh ibu guru diminta untuk membuat jelai rumah sampai sekolah. Tapi ketika Taki mengerjakan, dia menambahkan cerita sehingga imajinasinya berkembang dan tiba-tiba katanya sudah penuh dengan imajinasinya begitu. Nah, di sini pun saya tidak kemudian mencoba mencegah Taki untuk berhenti untuk menggambarkan yang lain, tapi saya menyampaikan kepada Bu Ida, ibu guru kelas dari Taki ya, menyampaikan bahwa ini Taki ceritanya jadi berkembang seperti ini Bu Ida, bagaimana begitu. Nah, alhamdulillah guru-guru dari Taki di sekolah itu sangat memahami ya bagaimana perkembangan anak itu berbeda. Ibu guru melihat bahwa ini hal yang positif begitu, sehingga tidak mengapa ketika instruksi yang diberikan oleh bu guru itu justru berkembang menjadi hal yang lain begitu. Kemudian kami juga memberikan apresiasi sekecil apapun ya yang dikerjakan oleh Taki, misalnya dia hanya bisa mau mengerjakan satu kegiatan, itu pun tidak masalah bagi kami. Dan juga kami menunda kegiatan jika sekiranya suasana hati Taki tidak baik begitu. Jadi kami menunggu moodnya dia baik, baru kita tawarkan lagi kegiatan apa yang ingin dikerjakan. Karena ketika Taki melakukan kegiatan saat kondisi mood yang juga perasaan orang tuanya ya, dan mungkin ini yang kadang terjadi begitu di kehidupan kita. Kalau anaknya uring-uringan misalnya, orang tuanya juga jadi tidak mood begitu. Nah, kami mencoba untuk menghindari hal tersebut. Nah, ayah bunda sekalian, terkait dengan kendala kemudian strategi yang kami lakukan tadi selama belajar di rumah, kami menyadari bahwa proses ini begitu terikat ya dengan apa yang dilakukan oleh lembaga PAUD di mana Taki sekolah terhadap pengasuhan kami, khususnya dalam konteks pembelajaran. Kami menyadari bahwa banyak sekali manfaat yang kami dapatkan ketika Taki bersekolah di PAUD meskipun dalam masa pandemi seperti saat ini. Yang pertama, karena Taki di sekolah ini dia didampingi oleh guru yang tentunya guru profesional begitu ya. Mereka adalah tenaga pendidik profesional yang betul-betul memahami perkembangan setiap anak di usia yang berbeda-beda. Sehingga kegiatan yang kemudian ditawarkan, kegiatan yang diberikan kepada siswa-siswanya itu sesuai dengan tahap perkembangan mereka begitu juga dengan yang dialami oleh Taki, sehingga
kegiatan yang diberikan itu ternyata, tidak hanya menstimulasi satu aspek saja, tapi berbagai aspek secara bersamaan. Kemudian Taki juga mempunyai kesempatan untuk bisa bertatap muka dengan teman-temannya melalui virtual, gitu ya. Sebagai penutup, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa, bagi kami pandemi ini bukan berarti berhenti memberikan pendidikan dan stimulasi yang positif bagi anak-anak kita, begitu. Karena ketika belajar selama pandemi, ketika pembelajaran itu dilakukan juga secara menyenangkan, konsep tentang belajar yang dimiliki oleh anak itu juga akan menjadi positif dan dia tidak akan memiliki, konsep yang negatif tentang belajar atau mereka juga tidak akan, memiliki, pikiran ya bahwa belajar itu adalah hal yang menyenangkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah.